Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Perkenalkan, Teacher Rini Marlina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Oke, kita mulai dari konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia adalah melintasi, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos yaitu waktu. Jadi, diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melampaui, melalui, dalam batasan waktu, atau sejarah itu memanjang dalam waktu. Sedangkan kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos yaitu waktu, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, kronologi adalah urutan sesuatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Sedangkan periodisasi adalah membuat klasifikasi dari peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Jadi, secara umum kronologi itu adalah ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Oke, kita beri contoh diakronik. Contoh diakronik yang pertama adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Yang kedua adalah perang di Ponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Kemudian, contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Yang pertama, masa prasejarah yang dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian ada masa Hindu-Buddha yang dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara lebih kurang 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun atau abad ke-15. Kemudian ada masa Islam yang dimulai pada abad ke-13 ketika Islam sudah masuk abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berlangsung ke Nusantara abad ke-16. Kemudian pada masa kolonialisme yang dimulai abad ke-16 dan berakhir abad ke-20. Kemudian ada masa pendudukan Jepang yang dimulai sekitar tahun 1942 dan sampai pada tahun 1945. Kemudian ada masa revolusi yang dimulai 17 Agustus sampai hingga 27 Desember 1949. Kemudian ada masa Orde Lama yang dimulai 1950 sampai 1967. Kemudian ada masa Orde Baru yang dimulai 1966 sampai 1998. Kemudian ada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 dan berakhir sampai sekarang. Oke, kita lihat konsep sinkronik dalam sejarah. Pengertian atau istilah sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, sedangkan kronos adalah waktu. Jadi sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Contoh, orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Oke, coba perhatikan. Untuk apa berpikir kronologis dan sinkronik dalam sejarah? Coba kita pikirkan secara bersama. Jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberi kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir diakronis atau kronologi sangat diperlukan untuk memecahkan masalah. Jika kita berpikir sinkronik dan belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Oke, Dekers, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. See you next time. Bye-bye.